Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kekuatan nalar manusia tidak pernah bisa selalu mencerna rahasia di balik ketentuan Tuhan. Betapa banyak kejadian luar biasa yang kita ketahui hikmahnya kemudian. Seperti kisah wanita soleha bernama Maryam. Kisah ibu soleh tanpa suami yang melahirkan anak laki-laki yang kelak menjadi nabi. Simak ulasan kisahnya hanya di Bukhari TV. Dalam kitabnya Al-Wadih Al-Muyassar, Ali Al-Sobuni menulis, "Wahai Rasul untuk seluruh umat manusia, ceritakanlah salah satu kisah Al-Quran tentang Maryam yang penuh keajaiban dan kemustahilan." Maryam yang mengasingkan diri dari keluarga dan membaktikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam yang senantiasa selalu menutupi auratnya. Lalu kemudian kami mengutus Jibril kepadanya sebagai sosok manusia yang sempurna, rupawan wajahnya. Namun, ia tidak sama sekali tergoda oleh kerupawanannya tersebut. Alih-alih merasa kagum, Maryam justru merasa takut. Ia berkata, "Aku berlindung atasmu kepada Allah. Jika engkau adalah seorang hamba Allah yang bertakwa, janganlah engkau berani untuk menyentuhku sedikit pun." Maryam berkata demikian karena ia merasa takut dan kebingungan. Ia berada di suatu tempat dengan keadaan sendiri, jauh dari keluarga dan masyarakat sekitarnya. Lalu, secara tiba-tiba, ia didatangi oleh seorang pemuda dengan perawakan sempurna nan rupawan. Satu-satunya jalan keluar adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda itu pun menjelaskan bahwa ia adalah Jibril, malaikat yang menjelma sebagai manusia karena diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril berkata kepada Maryam, "Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku di sini untuk memberitahukanmu bahwa Allah akan memberikanmu seorang anak yang soleh dan bertakwa, seorang anak yang suci dari kesalahan dan dosa, sebagai tanda nyata keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sembari terheran-heran, Maryam pun bertanya, "Bagaimana aku bisa mempunyai keturunan, terlebih dengan ciri-ciri yang engkau sebutkan, sedangkan aku tidak menikah, dan aku pun bukanlah seorang pezina?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Begitulah memang seharusnya. Allah akan menciptakan seorang anak lelaki darimu. Allah telah menetapkan hal itu sekalipun engkau tidak bersuami. Karena untuk Allah itu adalah hal yang mudah. Ketahuilah, kedatangan bayi laki-laki tersebut akan menjadi bukti kepada manusia sebagai tentang kekuasaan Allah, dan juga sebagai bentuk kasih sayang untuk mereka bahwa kelak bayi tersebut akan menjadi nabi mereka." Maryam pun hamil setelah ditiupkan ruh oleh Jibril ke bajunya yang kemudian sampai ke rahimnya. Maryam pun mengasingkan diri ke tempat yang jauh untuk menjauhi diri dari kaumnya. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa ketika melahirkan anak bayi laki-laki tersebut. Bahkan ia bersandar diri di pohon yang sudah tua dan kering. Ia pun bergumam, "Seandainya aku bisa mati sebelum ini, maka aku akan menjadi seorang yang tidak berguna dan tidak peduli terhadap keadaan yang lain." Ia berkata begitu karena dia mengetahui kelak anak yang ia lahirkan akan menjadi berita besar dan juga sekaligus tidak menerima terhadap kebenaran yang disampaikannya. Mereka akan menduganya sebagai manusia kotor yang suka berzina. Tidak lama kemudian, datanglah malaikat Jibril dari atas pohon yang dijadikan Maryam sebagai sandaran. Malaikat Jibril berkata, "Janganlah engkau bersedih karena hal ini. Allah telah menyiapkan untukmu sungai yang mengalir di hadapanmu.
Aku akan menggerakkan pohon ini sehingga kau bisa makan kurma yang matang, lembut, dan juga manis rasanya. Jika ada seorang yang mendatangimu dan menanyakan tentang anakmu, katakanlah kepadanya, aku bernazar diri untuk diam dan tidak mengatakan apa-apa. Hari ini, aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Aku diperintahkan untuk menahan diri. Cukuplah nanti anak laki-lakinya yang berbicara, dan sekaligus menjadi bukti yang nyata kepada manusia bahwa Maryam adalah seorang yang waro. Kaumnya pun melihat kondisi Maryam, seraya berkata, "Wahai Maryam, sungguh kamu telah melakukan yang benar-benar munkar. Wahai saudara Harun, ayahmu bukanlah seorang yang gemar melakukan dosa. Ibumu pun juga bukanlah seorang pezina. Engkau berasal dari keluarga terhormat dan taat beragama. Bagaimana bisa engkau melakukan hal sekeji ini?" Maryam tidak sedikit pun menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Maryam hanya memberikan isyarat agar kaumnya berbicara langsung dengan anaknya Nabi Isa. Kaumnya pun menjawab, "Bagaimana bisa kamu berbicara dengan anak kecil yang tidak bisa lepas dari pangkuan ibunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum susu ibunya?" Dengan terkejut-kejut, mereka pun melihat anak kecil tersebut duduk tegap dan berbicara dengan fasih dan tegas. Nabi Isa berkata, "Aku adalah hamba Allah. Allah menetapkanku sebagai nabi yang membawa Injil untuk kalian. Allah menjadikanku sebagai nabi yang mengajak kalian untuk mengesahkan Tuhan. Allah juga menjadikanku sebagai keberkahan dimanapun aku berada. Allah mewasiatkan kepadaku untuk menjaga sholat, membayar zakat sepanjang hidupku. Aku juga diwasiatkan untuk senantiasa berbakti dengan penuh cinta kepada ibuku. Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong dan ingkar. Aku dijadikan oleh Allah untuk menjadi manusia yang senantiasa menghormati sesama. Manusia yang mencintai kedamaian sepanjang hidupnya. Keselamatan atasku di hari kelahiranku dan kematianku. Dan ketika aku bangkit dari kubur untuk hari pembalasan." Jika kita perhatikan, kata pertama yang terlontar dari Nabi Isa adalah, "Aku adalah hamba Allah." Menurut Ali Al-Sabuni, hal tersebut sebagai mukjizat yang menunjukkan kesucian ibunya dari segala bentuk kekejian. Sahabat-sahabatku, betapa kerdilnya iman kita yang selalu meragukan bahkan menentang ketetapan Tuhan. Dari kisah tersebut, selain kita belajar tentang kemahakuasaan Allah, kita juga belajar betapa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang kepayahan. Kita juga belajar untuk senantiasa menjaga kehormatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.